Hai great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Great people, hari ini kita ada segmen baru, segmen yang sangat mendadak, kayak sambal dadakan ya. Pedas-pedas tapi nikmat gimana gitu. Nah, jadi tiba-tiba ada salah satu teman kita datang dari kota lain yang sangat jauh di ujung Indonesia sana. Kemudian tiba-tiba gue terpikir kenapa tidak kalau kita buat podcast. Karena selama ini di Fugol kita belum pernah buat podcast. Dan gue merasakan kayak apa ya, sebenarnya dulu banget kita pernah buat podcast tapi kita makin kesini kita makin fokus ke edukasi. Tapi ternyata kayaknya buat podcast menarik juga. Nah, hari ini mumpung kita kedatangan teman kita dan gue berpikir ayo kita coba buat podcast, dan hari ini kita akan ngobrol dan kita ada satu segmen baru yang kita kasih nama Seduh Tengah. Dan tamu kita hari ini adalah Farhan. Yeay. Kagak ada yang kagak ada. Nggak ada. Oke, coba perkenalkan siapa lu. Halo, nama saya Farhan dari Ubera Roastery Cirebon sama Merah Manis di Jerman. Menarik nih. Gue langsung to the point. Kenapa tiba-tiba lu ngomongin satu di Cirebon, satu lagi Merah Manis di Jerman? Nah, itu kenapa? Karena jadi awalnya gue tuh di kopi tuh terjunnya kayak nyoba-nyoba kopi dulu lah di Jerman. Oke. Terus habis itu kayak ngedalamin sedikit ilmu di Jerman. Oke. Terus akhirnya pas COVID gue balik sebentar. Oke. Terus akhirnya kepikiran buka roastery, terus buka roastery di Cirebon. Terus selang setahun, akhirnya ketemu temen di Jerman yang mau ekspor kopi gitu. Ekspor impor kopi. Nah, habis itu akhirnya kita fix nih kita ekspor impor kopi. Terus selain impor kopi juga, kita buka kafe juga di Jerman. Tepatnya tuh di Köln. Khusus di Köln ini kita tuh ngesebarin lah kalau Indonesian coffee tuh enak juga gitu. Selain dari kan kebanyakan gitu kalau di Jerman tuh mostly kayak Brazil coffee, Ethiopian coffee. Nah, kita tuh di Jerman lebih memperkenalkan Indonesian coffee sih. Oke. Nah, kan nama segmen kita nih Seduh Tengah nih. Sambil kita ngomong, gue akan sambil siapin nyeduh buat lu. Oke? Siap. Nah, gue sambil nyiapin, gue sambil nanya-nanya deh. Kapan tahun pertama kali lu nyampe di Jerman? 2000, aduh gue tuh orangnya paling lemah sama tahun ya. Ya lu lemah di dalam segala aspek sih sebenarnya. 2017 akhir ya seinget gue ya, atau 2018 awal. Oke, nah pertama kali lu bisa ke Jerman tuh ngapain? Awalnya studi gue, D1. Kalau di sana tuh kayak student collect gitu ibaratnya. Oh. Kayak umum perteknikan lah. Oh, oke. Terus teknik apa yang lu ambil? Teknik umum kalau D1. Apa tuh teknik umum tuh belajarnya apa tuh? Kayak umum sih fisika, matematika, shemi. Cuma biologi sih enggak ya. Karena aku tuh ibaratnya tech course. Tech course tuh khusus teknik. Kalau mau kayak biologi tuh dia M course, medicine. Oh, emang dengan tampang lu yang kayak gini lu ngerti matematik, fisik gitu? Ngerti banget gue. Makanya tema gue sekarang mobil balap. Oh, oke. Ntar tema apaan nih? Kita belum bahas di situ deh. Jangan. Jangan. Sambil kita ngobrol kan kita akan nyeduh kopi nih. Kopi kita hari ini apa nih? Udah belajar nih saya nangkapnya. Oke. Coba tolong dibaca itu kopinya apa? Solok Bukik Gompong Wash. Dari mana? Dari Fugol. Kok dari Fugol? Originnya ya? Origin. Dari Bukik Gompong Solok, Sumatera Barat. Oke. Emang benar Solok di Sumatera Barat? Bener. Oh. Oke. Walaupun gua geografinya jelek, gua tahu ya. Nah, sekarang kita akan sambil nyeduh Solok Bukit Gompong. Oke, kan tadi lu ngomong kalau lu sekolah di Jerman. Terus ngambil teknik umum. Ya. Nah, apakah memang dari sebelum lu berangkat ke Jerman lu tuh udah ngopi atau memang belum ngopi? Sebelumnya gua kayak cuma nyoba-nyoba ke coffee shop aja sih. Kayak ya kayak misal mesin kopi, mau dong V60, gaya-gayain lah V60 gitu. Terus nyampe ya kayak cuma suka kopi doang lah, lebih ke nongkrongnya doang. Terus pas nyampe Jerman, itu tuh awal-awal tuh bahasa Jerman gue tuh jujur belum lancar-lancar banget. Kelihatan sih, emang kelihatan. Sekarang mah udah beda, udah rapi gue bahasa Jermannya. Kan kalau biasanya di kafe di Eropa tuh paling atas tuh menu tuh espresso, cappuccino, cafe latte, dan doppio dan lain-lain lah. Yang paling disebut tuh, yang paling gampang disebut tuh espresso. Gue di situ nggak tahu espresso apaan. Gue pesen kan ein espresso haben. Apa? Lu ngomong apa tuh barusan tuh? Artinya itu dengan bahasa Jerman gagunya yang belum lancar. Itu bukan Jawa Tengah, bahasa Jawa Tengah itu. barusan. Jadi gue kayak boleh dong satu espresso. Boleh. Gue kira espresso tuh kayak yang gue pesen-pesen di kafe biasa tuh, yang minumannya yang gini-gini nih, yang minum sampai gede banyak. Tentunya pas dikasih,
kecil pisan. Oh, emang jiwa-jiwa anak kampung nih emang ini ya. Jiwa-jiwa norak, pengen bayar yang murah, pengen dapat yang gede, tapi yang Gitu. kecil. Iya. Oke. Udah mana pas itu kan kalau nggak salah 2 euro. 2 euro kan main 2 euro kali 7. Pada saat itu kursi 16.000, 32.000. Aha. Dapatnya sedikit sepetik gitu. Terus pas nyoba pahit ya tambahin aja gula. Oh. Kalau di sana biasanya gula tuh orang-orang pakainya panela. Oke. Pas dia sama gula enak manis gitu. Heeh. Nah, terus kan dari situ kebiasaan kopi mulai ada. Heeh. Nah, terus gua waktu itu setelah selangnya tuh udah tahu, oh ada americano yang mirip filter gitu. see, Udah gua mesen americano. Heeh. Tapi kok berasa dompet ya? Oh. Nah, akhirnya gue cek-cek YouTube ya biasalah kayak James Hoffman dan lain-lain. Akhirnya gue beli alat pertama gue tuh Aeropress. Oke. Nah, gue nggak tahu tuh Grand Size atau apa. Terus gue grindernya masih pakai Hario yang jadul banget tuh, yang plastik. Terus gue nyoba, ih enak-enak aja ya gitu. Terus akhirnya ya beli-beli kopi aja gitu. Terus akhirnya kita ke pas COVID balik Indo. Terus akhirnya ya, terlalu banyak nih kafe di Cirebon gitu. Kan kaget ya pada saat tahun 2020-an tuh, kafe di Indo kan udah mulai ngejamur. Udah daripada kafe sambil gabut, buka aja lah roastery gitu. Nah di situ udah ada ya pengetahuan basic lah dari beberapa roaster yang di sana yang mereka itu sangat mudah banget lah sharing ilmu tentang roasting, tentang brewing, dan lain-lain. Nah di situ kita buka roastery, terus Di Jerman tuh langsung? enggak, Oh, di Cirebon. dulu, Oh, di pulang. Cirebon dulu. Oke. Jadi sebenarnya Merah Manis tuh buka duluan setelah Ubral atau sebelum Ubral? Ubral dulu, selang setahunan tuh baru Merah Manis. Oh, oke. Merah Manis tuh kalau bisa dibilang kita bukannya dadakan juga sih. Kayak kita ketemu, terus 3 bulan, 4 bulan intens, kayak cupping dan lain-lain, habis itu kita buka Merah Manis. Oh, ini kopi kita Bukit Gompong. Enjoy. Siap, terima kasih. Enak banget. Jelas lah, Funggul Coffee Roaster. Siap. Jadi kenapa namanya Merah Manis? Awalnya tuh sama, gue juga suka kopi yang misalnya kayak gini kan kayak merah terus manis gitu. Terus sempat ngeliat kayak caption hero dan lain-lain tuh, merah manis, I see. merah manis. Jadi lu terinfluence oleh itu. Terinfluence oleh Kohiro dan lain-lain gitu. Oke. Jujur. Nah, terus habis itu kita coba buat nama-nama brand dari banyak. Kayak misalnya kan merah manis. Tadinya pengen kayak The Red Sweet atau bahasa Jermannya di Haute Suze. Tapi entah kenapa teman-teman lebih seretnya itu sama merah manis. Merah manis cuma nggak pakai H di tengah. Oh, emang orang Jerman ketika mereka datang ke Merah Manis, mereka nge-pronounce Merah Manis gampang atau susah? Kebetulan gampang. Karena di Jerman tuh alfabetiknya tuh mirip kayak Indo. I see. A, B, C, D, F, G, dan sekiannya lah. Mirip banget. Oke. Nah, terus buka Ubral, terus habis itu ke buka Merah Manis. Habis itu sekarang berjalannya berarti handle-nya ada Merah Manis sama Ubral. Iya. Jadi masih fokusnya ke kalau di Merah Manis ekspor kopi, di Ubral roastery. Iya. Oke. Di Merah Manis juga ekspor coffee plus roastery sama cafe lah. Oke. Nah, pertama kali gue tahu tentang lu tuh pas gue nonton kompetisi di di Jerman tahun 2000, berarti 2000 berapa tuh ya? 21 ya atau 22? 2122 kayaknya sih. Kayaknya tahun 2022 deh. Itu pas gua menang tuh. Ya, lu belum menang sih, ya. Terus Gua masih 4. ya, sampai sekarang belum sih. Pas itu orang-orang pada rame, ada orang Indo tanding Jerman. Iya. Nah, setahu kita dulu orang Indo yang tanding Jerman tuh Lutfan. Iya, benar. Lutfan orang udah banyak tahu lah gitu. Iya, iya. Nah, terus kita penasaran nih, siapa nih tanding pakai baju batik? Gue ingat banget tuh pakai baju batik. Nggak pakai apron. Iya, nggak pakai apron, masih bocil ya kan. Yang buat kita menarik adalah pertama kali gue dengar orang ngeblend pakai Excelsa dan itu adalah lu yang pertama kali pakai Excelsa dan itu pertama kali lu lakuin di Jerman. Iya. Nah, pertanyaan gue adalah kenapa bisa terpikirkan waktu itu lu ngeblend pakai Excelsa? Apakah itu cuma gimmick lu ataukah emang beneran lu merasa kayak ini enak nih pakai Excelsa gitu? Pas tahun 2020 atau 21 pas gua balik, gua tuh mesen coffee dari ada di Surabaya namanya Peridot Coffee Roaster. Oh, oke, tahu. Si Sampai sekarang Ceko. masih ada tuh. Masih ada dia. Soalnya gue seumur hidup belum pernah nyoba coffee Excelsa. Kayak nggak pernah dengar gitu. Taunya kan kita kan Arabica Robusta pada tahun itu ya. sih. Terus gue sendiri nyoba, kok manis banget nih kopi. Padahal yang sekarang kan Excel kan udah beda ya. Processingnya udah ngeri banget. Kalau yang dulu mah kayak cuma manis doang lah. Terus sizingnya juga masih belum rapi. Terus pas gue coba, manis banget nih. Terus akhirnya gue ke Jerman. Terus gue coba daftar compete. Di situ dulu gue nggak tahu farmer luar, Panama dan lain-lain nggak tahu lah. Terus gue akhirnya
pengen deh bawa Excelsa gitu. Kan belum pernah ada yang bawa nih. Coba gua call si chefnya. Mau dong kirim ke Jerman 5 kilo. Nah, akhirnya dikirim. Terus gua tinggal nyari pairingannya aja si Arabica. Dulu tuh Peru Geisha sama Papayo. Oh, lu pakai Peru. Oke. Yang lihat Excelsa kayak ada potensi karena di sweetness-nya aja sih. Jadi kayak oke ini harusnya works. Ya pas gua coba works sih. Cuma waktu itu karena pertama kali compete nggak tahu rules. Jadi kalau misalnya lu lihat flavor gua tuh bisa nyampe sebut 6 atau 7 biji. Banyak bisa bukannya lah. Jadi nggak ada yang hit semua. Oke, itu kan lu tanding tuh. Terus pertama kali lu dapet peringkat 4. Habis itu lu compete lagi kan? Ya. Nah, compete lagi peringkat berapa? 3. Nah, terus sekarang kan lu mau compete lagi ceritanya nih. Iya. Nah, terus kapan lu mau compete lagi? September, bulan depan lagi. Nah, alasan lu compete itu apa? Gua kan terakhir kan compete kan yang peringkat 3 itu. Baru pakai si Doyle Diviso. Terus juga pertama kali itu dibantuin Bang John. Nah, Terpaksa sih gua bantuin. ikhlas nggak? Enggak ikhlas waktu itu. Terus gua akhirnya, kayaknya dengan waktu itu pada saat itu tuh kondisi tipis tuh skornya ranking 3 ke ranking 1 aja tuh bedanya tuh 0,5 poin. Oh, oke. Gua tuh udah greget tapi kayak masih belum ada will buat compete lagi gitu. Terus akhirnya kan gue kan 2023 itu juga turun roasting terus akhirnya kayak vakum 2 tahun 3 tahun lah. Kayak pengen compete lagi cuma pengen bawa sesuatu yang beda aja gitu. Kayak ada ini nih misi gue nih belum kelar nih di Jerman gitu. Lu tadi ngomongin roasting. Nah, lu ikut tanding roasting berapa kali? 2 kali total. Oke, berarti lu 3 kali ya total ya? Iya 3 kali. 3 kali. Iya. Berarti lu rank 4 Jerman, rank 3 Jerman, Brewers Cup, terus di roasting? Ranking 3 lagi. Ranking 3 lagi di tahun 2000? 2-3 pas Taufan juara itu. Oke, pas Taufan juara dulu rank 3. Iya. Oke, sedengar ingat gua tahun 2024 lu ranking 1 kan? Ranking 2024 gua nggak dapet slot. Oh, nggak dapet slot. 25. Oh, 25. Gua ranking 1 bro. Yang di Surabaya kan? Oke, Best Cup kan itu kan? Best Cup. Iya. 2025, 2026 Best Cup-nya siapa? Best Cup. Nggak tahu tuh, gua nggak tahu siapa. Nah, ini bercandaan antara kita, guys. Jadi pas tahun 2025 ya? Iya. Tahun 2025 yang kemarin Surabaya. Di Surabaya, pokoknya pertandingan roasting itu pertama kali gue ikut. Farhan tuh dapat Best Cup. Taunya kalah. Ranking 13 kalau nggak salah. Jelek banget lah, nilai jelek banget. Terus selama hampir berapa bulan tuh gue ngatain Farhan terus. Woi, Best Cup, Best Cup. Kopi lu Best Cup, tapi lu kalah gitu. Taunya kejadian guys, gue Best Cup, gue kalah juga gitu. Ya begitulah. Jadi kalau misalnya lu berpikir ya, kan kita kan ini Seduh Tengah ini kan adalah kopi ini alat komunikasi kita gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kopi itu adalah sebuah alat komunikasi, apa yang pengen lu sampaikan sebenarnya ke market gitu atau ke konsumen lu? Apa sih sebenarnya yang lu pengen sampaikan? Market di Uberal Iya, sendiri. market di Uberal. Kalau di Uberal sendiri kan gua kan tipikal apa ya? Kalau roasting tuh sukanya yang terang-terang gitu. Nah, gua tuh pengen menyampaikan kayak mungkin karena gua dulu terinfluence di Jerman terus juga sama Belanda kan terang-terang. Jadi gua lebih kayak nih roastingan gue juga terang tapi flavorful gitu. Perasaan gue cek Actron lu kemarin 65, 70 Mana kemarin ada? filter 90. lu. Oh, 90. Mana ada? Oke. Nah itu kalau yang di Uberal. Cuma kalau yang di Jerman itu karena pada saat itu kopi Indo tuh belum tersebar secara merata kayak sekarang ya, terutama di Eropa kayak biasanya kalau di Eropa tuh tahu kopi Indo tuh umumnya dari Starbucks, dari Mandheling dan kawan-kawannya dah. Nah terus di situ kita memperkenalkan kayak Indonesian Specialty Coffee. Oke. Nah di situ so far kita 1 tahun itu susah nge-achieve-nya, tapi setelah 2 tahun market udah mulai kebentuk. Nah dan itu good news-nya itu pesan yang sampai sekarang udah tersampaikan sih. Oke. Jadi kalau misalnya ketika lu buat buat usaha atau lu tanding lah Brewers gitu. Dalam proses lu menjalankan semua itu, apa sih keputusan paling sulit yang pernah lu ambil gitu? Keputusan yang paling susah ya? Dan akhirnya itu merubah bisnis lu atau hidup lu secara overall. Di compete aja kan? Di compete boleh, di bisnis boleh. Oke, kalau di compete biasanya kayak timingnya sih. Terutama kayak misalnya pada waktu dulu mah kayak contohnya, lu kan nggak ada link sama Ikawa gitu. Itu tuh kita bingung roastingnya gimana. Cuma karena sekarang ada link sama Ikawa tuh jauh lebih mudah. Nah terus yang paling jujur kadang susah nge-decision tuh kayak biasanya kita kan kalau kompetisi kan H-6 jam atau H-8 jam kan kayak cek resep. Nah itu tuh kadang tuh kalau misalnya dulu mah karena kompetitor bisa dibilang kayak kompetitor tunggal gitu ya, bingung ngecocokin kayak presentasi sama resepnya kayak kudu dua-duanya fokus tuh. Oke. Biar semuanya relate gitu. Oke. Kalau misalnya hidup lu yang sekarang diseduh jadi kopi, kira-kira testing notes-nya apa aja? Hibiscus,
Hibiscus? Kenapa hibiscus? Soalnya merah merona banget. Oh, Smith. Kan merah manis. Sama jasmine. Kenapa Jasmine? Bunga-bungan banget sih gue sih soalnya. Bunga-bungaan banget ya. Walaupun kelakuan lu nggak sewangi itu ya sebenarnya ya. Banter-banter after testnya gue brown sugar lah. Oke. Ada manis-manisnya. Ya, lu tuh ini sih mepet-mepet molasses burn sugar gitu sebenarnya. Brown sugar dong. Nah, jadi kalau misalnya selama ini lu udah jalanin kopi, lu udah buka bisnis, lu udah compete gitu ya, udah banyak tahun lu compete. Pernah nggak lu merasa jenuh kayak bosen nih, gue compete terus atau bosen nih gue kopi, mending gue cari sesuatu yang lain lah. Pernah nggak lu ada di titik itu? Pernah. Terutama tahun kemarin itu gue rada jenuh sama kopi kayak mikir mungkin udah kayak di titik sombongnya kali ya. Kayak bosan lah kopi ekstraksi dan lain-lain gitu. Lebih mikirin kayak pengen cari nih hal lain. Nah, makanya gue sekarang lagi nyoba nyeduh matcha. Itu mah FOMO namanya. Itu FOMO ya jatuhnya. Itu FOMO. Orang lain lagi ngapain lu ikutin. Bukan. Tapi emang lebih ke kayak bosan lah ngopi terus gitu. Jadi pengen nyoba ke industri lain aja. Nah, terus kalau misalnya lu keluar nih dari dunia kopi nih tiba-tiba nih. Apa yang akan lu kejar? Industri apa yang akan gue kejar? Gue pasti larinya ke spare part mobil sih. Spare part mobil ya? Gue juga sekarang ngebantu bokap buat di spare part juga. Kasarnya lu akan meneruskan usaha keluarga lah. Oke, menarik. Menurut lu sebuah kebiasaan atau rutinitas yang lu punya yang membantu diri lu ketika entah lu compete atau lu menjalankan bisnis atau apapun gitu? Ada, terutama di compete itu diet sih. Diet sama olahraga. Kayak misalnya kalau compete, nggak tahu kalau teman-teman sadar atau enggak, gue biasanya kayak rada kurusan. Biasanya gue misalnya sehari tuh, bahkan gue even kayak 3 hari, 4 hari tuh gue target nggak makan. Gue cuma pakai ransum doang. Nah kalau ransum kalian nggak tahu itu tuh kayak makanan tentara atau makanan polisi lah. Dia juga udah pernah nyoba. Cuma Ada ransum ya, ada ransum ya. Cuma gue nggak tahu dia ngefek atau enggak. Nah, gue cari ransum ya. Oh ini. Mana? Gila, lu beli 2 bungkus sekaligus. Langsung dibeli 2 bungkus sekaligus. Ini Nah, gua baru disclaimer guys, Oke. kita kagak jualan ransum di sini ya. Kita nggak jualan ransum. Ini salah satu tekniknya Farhan. Jadi ini teknik yang gue baru invented. Nggak invented sih, pasti udah ada orang lain duluan sih. Ya ini gua pertama deh. teknik yang cocok buat lo. Ya, mungkin ini teknik yang gue cocok gitu. Gue nemu tahun 2023 atau 2024. Soalnya gue tuh tipikal, mungkin semua teman-teman yang ngebantu gue tau lah. Gue kalau compete tuh gue nggak makan, cuma gue kelaparan. Tapi kalau gue makan, udah banyak bego. Jadi gue nemu. Lu nggak makan aja udah bego sih kadang. Jadi gue, gue harus di set cemil apa yang mengenyangkan. Oke. Waktu SMA gue pernah dikasih ransum sama teman. Keras dan kenyangin gitu. Terus gue cek di Tokped ada nggak sih yang jual? Ada yang jual ransum ini. Terus coba gue pakai buat tanding, kayaknya waktu itu tanding roasting sih. Gue coba pakai. Terus makan, lapar selama kayak 7 jam lah gitu. Selang 7 jam gue ngemil ini lagi. Ya bisa turun 10 kilo, 15 kilo menggunakan ini sih gue. Siap. Menurut lu adalah ketika lu mengontrol pola makan lu dan asupan yang masuk ke dalam badan lu, dan ketika lu merasa berat badan lu turun, lu merasa akan lebih fokus di situ. Jadi kayak gue chief juga, misalnya kayak gue, contoh kan sekarang kan gue lagi 84 kilo. Gue kudu chief, gue kalau nggak 78 kilo, gue nggak akan juara Jerman. Kayak mindset gitu yang gue pertahanin sih. 84 ke 78, 6 kilo. Nggak kekejar sih kayaknya, susah. Kekejar, selama lu nggak ngajak makan. Habis ini kan kita mau pergi makan. Waduh, bahaya. Kalau lu bisa pilih satu orang, dan itu adalah tokoh dunia. Entah orang kopi, atau mungkin bukan orang kopi. Misalnya. Siapa yang lu pilih untuk lu bisa ngopi bareng dia? Dan kenapa? Kobe Bryant sih. Kobe Bryant? Iya. Kenapa? Karena jujur, biar lu bisa latihan dan tahu caranya ngalahin gua kan. gua kan udah ngalahin lu. Belum ngalahin gua. Lu masih kalah 7-1 belum. Siap. Belum. Gua setelah baca bukunya dia, terutama yang kayak Mamba Mentality yang covernya warna apa ya gitu, gua lupa. Itu kayak ngeset mindset gua lebih kuat aja sih ketika compete. Terus yang gua pelajarin dari dia termasuk pola latihan gua itu ya cara mindset dia ketika latihan aja sih. Kayak gua kalau belum achieve ini gua nggak akan juara gitu. Nah, mindset itu yang gua ibaratnya admire lah sama dia gitu. Ya itu mirip-mirip sama kita juga sih di sini. Oh, anak basket lu. Mohon maaf nih ya. One by one gue masih menang skornya 7-1 bro. Itu juga gua pakai sandal jepit. Alah, alasannya ada aja. Selama lu di dunia industri kopi ini, lu punya ide yang menurut lu paling gila yang pernah lu aplikasikan ke entah bisnis
atau kompetisi atau apapun itu apa? Mungkin pas tahun 2022 kali ya, kalau pas kompetisi, gue pakai Excelsa. Dimana orang-orang tuh, gue nggak tahu udah ada yang pernah pakai Excelsa atau belum. Orang-orang tuh sampai nanya, lu pakai Excelsa tuh apa gitu. Dimana tahun 2022 tuh, orang tuh nggak ada yang tahu Excelsa Liberica itu apa. Taunya orang-orang kan, pasti kan viralnya kan pas Matt Winton juara kan Eugenoides. Iya, oke. Pas gue pakai Excelsa 20% lagi, orang-orang bingung aja kenapa lu pakai ini gitu. Oh coba aja, oh iya manis gitu. Itu sih. Itu salah satu ide gila lah ya. Kalau misalnya lu mau meninggalkan legacy lu sebagai Brewers nih, let's say lu udah juara lah misalnya. Juara di Jerman, terus lu tiba-tiba di World lu masuk final juga ternyata dan lu mau meninggalkan legacy. Nah, lu pengen dikenal orang tuh sebagai Brewers yang seperti apa sih? Presentasinya tuh bukan kopinya ya. Presentasinya bisa ngenang buat semua orang sih. Contohnya maksudnya gimana tuh? Kayak contohnya, ibaratnya kayak contohnya kita kalau ingat Tetsu kan pasti 4-6-nya. Oke. Mungkin kalau ingat Farhan ya dengan konsep ininya lah gitu. Kayak contoh misalnya konsepnya rumah-rumahan. Rumah kan Elysiatan pakai udah kemarin peringkat 4. Ya tetap aja punya gue beda gitu. Oh, lu mau cerita mau pakai konsep rumah-rumahan? Oh enggak. Copycat dong. Enggak. Gue bukan copycat. Ada susah sih jelasinnya. Oh, oke. Lu pengen dikenal Yang punya dikenal. konsep yang dikenal orang gitu? Iya. I see. Konsep gue harus ya paling dikenal sama orang sih. Oke. Yang bisa nge-influence orang aja. Oke. Nah, terus sekarang kesibukan lu lagi ngapain aja sih sebenarnya? Sekarang karena detik-detik mau compete, gue prep compete sih. Sama ya paling ngebantuin orang nasional. Oke. Dan apa namanya? Dan apa yang lu rasakan ketika lu punya pasar di Jerman dan pasar di Indonesia tuh perbedaannya apa sih? Kalau di Indo, mungkin karena gue banyak juga ngejual kopi luar, kayak, wih, orang-orang Indo juga berani will untuk bayar lumayan untuk beli kopi luar lah untuk para home brewernya. Cuma kalau di Jerman tuh uniknya tuh mereka tuh keilmuan tentang kopi Indonya tuh dikit gitu. Jadi itu kita awal-awal kayak rada susah banget untuk ngejelasin kopi Indo. Karena kopi Indo orang-orang taunya Sumatera, Bali, Jawa. Padahal kita punya yang spesifik region gitu. Nah, selang 2 tahun baru kita bisa achieve si goal itu. Oh, orang tuh tahu Jawa Barat tuh punya Ciwidey, punya Papandayan, Pangalengan. Oh, tahu Sumatera tuh punya Aceh, Takengon, Bener Meriah. Jadi kayak contohnya kayak di Panama kan orang-orang kan tahu nih kayak Chiriqui, terus Volcan Azul. Volcan Azul Costa Rica ya? Ada di Panama, ada di Costa Rica. Oh ya, jadi ya good things-nya sekarang tuh kita udah bisa memperkenalkan region spesifik Indonesia ke orang-orang sih. Emang seberapa penting sih buat orang-orang kenal tentang kopi Indonesia? Menurut gue penting banget, karena pertama gue kelahiran Indonesia ya. Terus kedua, Lu bukan kelahir di Zimbabwe? mana ada. Oh, bukan. Gue kan Cisumdawu, Oh, Cisumdawu. Tenggelam dong Cisumdawu. Cina Sunda. Oh, Cina Sunda. Oke. Terutama kan kopi Indo tuh dulu tuh susah banget kayak transparansinya gitu. Kayak contoh Jawanya Jawa dari mana, Acehnya Aceh dari mana, Sumatera dari mana. Nah, sekarang tuh goalnya kita tuh udah which is good untuk orang tuh udah tahu region spesifiknya sih. Jadi kayak yang gua suka tuh kayak data transparansinya sih yang ada. Data transparansi. Oke, berarti menurut lu kita di Indo kurang transparan. Enggak, kopi-kopi Indo yang di luar. Kopi Indo yang di luar. Dulu. Oh, I see. Berarti lu lebih mengharapkan supaya kopi kita lebih dikenal dan kita bisa lebih transparan dengan segala sesuatu yang kita share ke mereka gitu. Ya. Nah, terus tadi lu ngomong ada kopi Gayo, ada kopi Jawa Barat segala macam. Lu favorit lu dari mana? Kalau kopi lokal? Sekarang ya, Tapanuli sih. Kenapa? Yang sidra itu. Rasanya kayak Thai tea sih sebenarnya. Nggak merasa, pertanyaan gua, real nggak ada sidra di Indonesia dan itu bisa bertumbuh dengan baik? So far gue lihat terus gue tanya-tanya orang Kolombia sama Ekuador, itu real sih. Tapi gue belum bisa ngebuktiin spesifik. Semoga ya tahun depan atau tahun ini gue bisa ngebuktiin secara spesifik sih. Dan kalau kopi luar, favorit lu apa? Kopi yang pertama gue buat suka sama specialty coffee itu Ethiopia. Karena? Awal-awal nyoba Ethiopia kayak floral banget aja sih. Kayak ngeteh aja. Terus itu ibaratnya kayak ngopi sehari-hari aja sih. Nah, terus ada nggak yang lu pengen sampaikan ke teman-teman yang masih muda gitu ya, yang mereka berpikir, ada orang-orang yang berpikir gue pengen buka bisnis, ada orang-orang yang berpikir mungkin gue belum punya modal tapi gue pengen kerja di industri kopi gitu tanpa buka bisnis. Nah, ada nggak pesan-pesan yang lu pengen share ke teman-teman kita yang masih pada muda? Kalau gua ada sarannya, terutama buat teman-teman yang baru mau terjun ke industri kopi, mungkin kayak gua saranin coba dulu aja, entah itu di cafe atau di roastery. Gua juga awal buka roastery juga belum bener-bener tahu apa-apa, kayak cuma baca-baca referensi dan lain-lain doang. Habis itu ya kayak cupping seadanya juga.
waktu itu cuppingnya pakai grinder seadanya. Terus ya dari situ kita mulai belajar sih. Terutama kayak misalnya kita nyoba cupping, oke tahu kayaknya ini marketnya arahnya ke sini, ini good for bisnisnya kayaknya sini. Oh ternyata market home brewer yang suka kopi-kopi luar ada marketnya juga. Jadi ya kita coba aja dulu gitu. Apakah menurut lu market kita di Indonesia masih bisa punya potensi yang besar dan bisa dikembangkan sehingga kan kalau kita lihat banyak orang-orang yang kerja di industri kopi ini sebenarnya udah dalam titik jenuh dalam artian terlalu banyak coffee shop, terlalu banyak orang juga berprofesi sebagai barista. Dulu gue start 2015 dan itu kayak ya sedikit lah orang nyebut dirinya brewers atau barista gitu. Kalau sekarang kan udah jenuh banget gitu ya. Ya. Dan apakah memang potensi itu masih ada atau lebih baik lu fokus ke hal yang lain atau gimana menurut lu? Menurut gue kayak titik jenuh itu pasti ada sih. Kalau gue biasanya kayak belajar sampai intinya dulu. Kalau udah sampai di titik jenuh, coba cari hal yang lain aja dulu. Berarti ntar orang lompat-lompat terus dong? Cuma abis orang lompat lagi, biasanya balik lagi ke titik itu. Kalau gue mah udah pernah di titik jenuh, terus gue coba hal yang lain, terus akhirnya ujung-ujung kayak kangen ke titik yang dulu aja. Makanya gue balik lagi ke titik yang dulu. Di situ ibaratnya kayak thinking out of the box itu keluar tuh. Kayak jadinya, oke, gue bisa ngeliat bisnis ini tuh bukan hanya di boxnya aja gitu, tapi bisa out of the box kayak misalnya contoh ngembangin dari sisi apanya. Apa future goals lu terdekat yang lu pengen capai? Yang kita fugol banget nih anak ini future goals. Siap. Juara 1 Jerman sama juara 1 World sih. Juara 1 Jerman sama juara 1 World. Ya. Kenapa? Kenapa harus lu yang juara? Kenapa tidak orang lain? Ya semua orang pasti kerja keras dan lain-lain. Cuma kayak mimpi aja gitu, pengen punya pialanya itu tuh. Kayak wah ini nih piala ini tuh bener-bener yang ngebuat kayak ngeliat gue masa lalunya gitu. Gue dulu masa lalu misalnya survive di industri ini, terus belajar brewing dan lain-lain gitu. Ya kalau udah dapet pialanya merinding sih gua. Terus ya kenapa lu berpikir kan lu bilang gue pengen juara 1 Jerman, gue pengen juara 1 World gitu. Ya emang kalau lu juara itu buat apa? Paling penting buat diri gua dulu sih. Egois dong buat diri lu. Justru itu buat diri gua itu biasa nge-influence orang lain dulu. Kenapa harus buat diri lu yang paling penting? Karena gue juga sampai-sampai masih di titik, ini tuh kayak contohnya lah, kayak kita kan kayak nyeduh kopi kan proses sampai terbaik gitu. Kayak ini tuh ibaratnya proses gue menjadi yang terbaik juga gitu. Yang gue suka tuh bukan hanya pialanya tapi ya si prosesnya ini. Kesian dong nanti kalau misalnya lu juara Jerman, tapi si juara Jermannya tidak ada di Jerman, nah itu gimana tuh? Kan gue masih bolak-balik. Oh, si bolak-balik. Masih aman. Thank you Farhan udah Siap, mampir thank ke you. Seduh Tengah kita. Seduh Tengah pertama. Seduh Tengah pertama. Terima kasih. Semoga mimpi-mimpi harapannya bisa jadi kenyataan. Amin. Semoga apa yang di-share bisa jadi saluran berkat buat teman-teman yang nonton video kita hari ini. Siap, asik. Dan tolong kelakuannya agak dibener-benerin ya. Oh, siap. Oke. Thank you great people. Thank you. Sampai bertemu di video selanjutnya. Lu ngomong ini dong. Thank you great people pakai bahasa Jerman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Danke, die gute Leute. Bis nächstes Mal. Tschüss. Oke.